Shalom Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, kiranya sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus terus menaungi jemaat Tuhan. Selamat mengikuti kebaktian di tanggal 29 Agustus 2021. Dan kita terus belajar dalam semester ini berkaitan dengan pelayanan dengan pengorbanan. Izinkan saya mengundang beberapa rekan saya untuk kita dapat makin mantap dalam belajar tema tersebut. Saya juga mengundang dan terus mendorong supaya jemaat Tuhan maupun rekan-rekan yang baru terhubung dengan Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, silakan dapat menghubungi Gembala Sidang apabila ada hal-hal berkaitan dengan keputusan, doa, ataupun pelayanan praktis yang lain, sehingga kami akan dapat terus melayani Anda sekalian. Selamat berbakti, Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita akan mengikuti kebaktian umum Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu di rumah untuk bersaat teduh sejenak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena atas kasih karunia-Mu kami masih boleh bersama-sama Tuhan, untuk beribadah pada hari ini Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah yang akan kami lakukan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan memujikan satu pujian pembukaan yang berjudul Allah Sumber Kuatku. Tiada yang ku ingini di bumi.
Saat ini saya akan mengundang Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab. Kita akan membaca Alkitab kita pada hari ini. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius 20 ayat 20 sampai 28. Begini bunyi firman Tuhan. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid Yesus yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintahkan rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Saat ini kita akan memasuki saat persembahan. Beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Anda. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan dapat disampaikan melalui rekening gereja yang tertera pada gambar berikut dengan memberikan keterangan. Yang kedua, memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 pagi sampai dengan 4 sore. Yang ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Dan sebentar kita akan menaikkan doa syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Muda Krishna. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa, kita naikkan doa syafaat kita. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu, ya Allah kami yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur untuk semua kasih-Mu dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami umat-Mu, dalam segala karya, usaha, studi, maupun apa yang kami kerjakan. Di tengah ibadah ini kami datang bersatu hati menaikkan doa syafaat kami. Tak putus-putusnya kami berdoa dan berharap kepadamu. Engkau Allah pencipta, Engkau mengasihi dunia ini, Engkau mengasihi manusia. Yang kini kami semuanya bersama-sama sedang mengalami suatu pandemi oleh karena COVID-19. Tuhan tolonglah umat-Mu. Tuhan tolonglah bangsa kami. Tolonglah bangsa-bangsa di dunia ini dalam pergumulan yang sama. Tuhan pulihkanlah dunia dari pandemi COVID-19. Kami terus berdoa kiranya Engkau memberkati setiap pemerintahan bangsa kami,
Engkau menolong dengan kebijaksanaan agar mereka dapat membawa kemajuan bagi negeri ini. Bapa di surga, kami juga mengingat kiranya Engkau menolong setiap tenaga kesehatan maupun juga setiap person yang terlibat di dalam penanggulangan COVID-19 khususnya di Indonesia. Agar kiranya kekuatan kesehatan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan mereka nyata, untuk mereka terus boleh sehat khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas mereka yang luar biasa ini. Demikian juga Tuhan akan menolong kebijakan dari pemerintah berkaitan dengan PPKM. Kiranya ini akan dapat disinergikan dengan masyarakat. Kami semuanya bekerja sama untuk dapat menyukseskan PPKM ini, sehingga kerinduan kami sekalian, supaya kasus dari COVID-19 akan semakin menurun. Kami berdoa kiranya tangan kasih-Mu menyertai untuk segala keperluan-keperluan, baik itu alat pelindung diri, obat-obatan, oksigen, ruang perawatan, dan lain sebagainya. Tuhan, seringkali kami memerlukan dan kekurangan akan semuanya itu. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan mencukupkan, khususnya bagi para pasien yang memerlukannya. Bapa di surga, kami juga berdoa tangan kasih-Mu menyertai untuk jemaat Tuhan sekalian, jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Pertama-tama kami berdoa kiranya Engkau memberkati baik setiap hamba Tuhan yang melayani, baik di induk maupun di cabang. Demikian juga seluruh jemaat Tuhan, agar sekalian kami untuk terus mengarahkan hidup kami menjadi murid yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan menjangkau dunia. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati jemaat Tuhan dalam segala pekerjaan, usaha, studi, di mana masih ada dari antara kami yang harus melaksanakan pekerjaan dari rumah, sekolah dari rumah, dan juga sebagian kami juga melaksanakan pekerjaan di luar rumah. Berikanlah perlindungan-Mu bagi jemaat Tuhan, sehingga mereka terus dikuatkan di dalam melaksanakan aktivitasnya ini. Kami mengingat untuk jemaat Tuhan yang senior, tangan kasih-Mu juga menyertai kepada mereka sekalian, sehingga di dalam masa usia lanjut mereka, kekuatan kesehatan ekstra Tuhan tambah-tambahkan, semangat dalam menjalani kehidupan, demikian juga menjadikan teladan bagi kami, para anak cucunya, dalam mewariskan suatu warisan iman di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati jemaat Tuhan yang saat ini sedang terdampak, baik karena kesehatannya maupun juga pekerjaannya, ekonominya, sekolahnya, karena COVID-19. Tuhan kuatkan dan pulihkan keadaan jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, keluarga-keluarga kami yang merindukan keturunan, tangan kasih-Mu menyertai kepada keluarga-keluarga ini, sehingga kami percaya bahwa Engkau Allah pencipta, sanggup memberikan keturunan maupun anak-anak yang terbaik. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan khotbah yang berjudul Bersama Anak Zebedeus yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya MTH. Dan sebelumnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita dan kita akan menaikkan pujian persiapan. Nyalakan suluh rahmat-Nya. Suluh bagi
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Seorang ibu yang baik pastilah menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ibu mana sih yang tidak menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya? Demikian juga sebagaimana dicatat di dalam Matius pasal 20. Seorang ibu yang merupakan ibu Zebedeus dengan anak-anak mereka, Yakobus dan Yohanes. Ibu ini menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya, khususnya berkaitan dengan memerintah bersama Yesus. Matius 20, khususnya ayat 21, mencatat suatu permintaan yang luar biasa dari ibu ini bagi anak-anaknya kepada Yesus. Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Permintaan besar, namun apakah ibu ini memahami dan menyadari permintaan yang besar itu? Betapa pentingnya dan besarnya permintaan ini. Melayani di kerajaan Yesus, di kerajaan surga, menuntut suatu pengorbanan yang besar. Lebih dari apa yang dipikirkan dunia, melayani di kerajaan surga membutuhkan suatu pengorbanan yang besar dan terlebih lagi harus siap dalam menanggung derita yang mungkin menyertainya. Yesus pun menekankan bahwa permintaan seperti itu dalam ayat 23 hanya dapat dikabulkan oleh Allah Bapa. Kini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar mengenai apa yang disampaikan oleh ibu ini menjadi dasar pembelajaran kita di dalam semester ini. Pelayanan dengan pengorbanan. Saya akan mengundang dua anak dari ibu Zebedeus ini, anak-anak mereka tentunya ya, Yakobus dan Yakobus, dua bersaudara ini yang telah masuk dalam satu percakapan bersama ibunya dan dengan Yesus. Tapi pasti saya juga yakin Bapak Ibu Saudara dapat mengingat bahwa Yakobus dan Yohanes Anda mengenalnya beberapa bulan yang lalu ketika mereka dalam perjamuan terakhir di acara kita waktu itu adalah kebaktian Jumat Agung. Mereka menyampaikan kesan-kesan mereka tentang Yesus, khususnya di malam Yesus akan segera diserahkan. Kini khusus dalam percakapan mengenai ibu kedua orang ini dan Yesus, kita akan dapat belajar lebih dalam berkaitan dengan tema pelayanan dengan pengorbanan. Karena itu, izinkan saya mengundang kedua saudara ini. Ada Bapak Yakobus dan Bapak Yohanes, saya persilakan untuk maju dan mendampingi saya di depan. Mari kita akan mengingat bahwa mereka sekalian ada bersama dengan Yesus. Pasti ada sesuatu yang dapat kita pelajari. Selamat pagi Pak Yakobus dan Pak Yohanes. Terima kasih telah hadir. Tapi mungkin lebih cocok kalau boleh berkenalan dulu dengan jemaat Tuhan. Saya Yakobus, anak Zebedeus. Shalom, saya Yohanes, anak Zebedeus. Terima kasih Pak Yakobus dan Pak Yohanes boleh hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Dan memang sengaja saya mengundang bapak-bapak di sini karena kami sedang belajar satu percakapan di mana bapak semua terlibat di sana. Mengenai Matius 20, di mana ada suatu catatan dari Bapak Matius, suatu permintaan dari ibu bapak-bapak sekalian, ada di sana mungkin Pak Yohanes dapat menolong kita, melihat dan mengingat kembali apa latar belakang dari peristiwa di mana ibu, kalian berdua, dan Yesus sedang melakukan percakapan, di mana ujungnya adalah berkaitan dengan melayani di dalam kerajaannya. Mungkin boleh disampaikan pada jemaat mengenai latar belakangnya. Ya, saya ingat persis waktu itu. Kami berada di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Saat itu, Yesus sudah bersiap untuk pergi ke Yerusalem. Dia berkata kepada kami, murid-muridnya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Dan Pak Yakobus ada di sana bukan? Betul. Kami sekeluarga, orang tua kami dan keluarga besar kami adalah pengikut daripada Yesus ya. Jadi kemana
Yesus pergi melayani, kami selalu mengikutinya. Oke. Baiklah, kalau saya melihat meskipun permintaan ibu Anda itu kalau dicatat oleh Pak Matius itu suatu permintaan yang risiko, bahkan bagi kami pun melihatnya demikian. Tapi kalau melihat kedekatan keluarga kalian, mungkin suatu permintaan yang wajar ya, karena cukup dekat dengan Yesus. Hanya saja bukankah pada waktu itu para murid yang lain juga marah ya dengan permintaan itu? Bagaimana Pak? Iya benar. Jadi saat itu ibu kami meminta kepada Yesus suatu posisi untuk kami berdua di dalam kerajaannya. Ditambah lagi pada saat itu kami sungguh sangat percaya diri bahwa kami pasti mampu menanggung segala risiko yang akan kami hadapi. Dulu bahkan Yesus memanggil kami berdua sebagai anak-anak guru. Ya anak-anak guru. Padahal kami kan anak Zebedius, anak pengusaha perikanan. Jadi ya karena dia memanggil kami demikian, tentu itu membesarkan hati kami. Ya. Jadi pantaslah kalau kami menaruh harapan besar kepada dia. Ya. Tapi menurut catatan juga ya, di ujung catatannya Pak Matius, khususnya di pasal ini, dalam percakapan kalian itu, pada saat itu ada satu pelajaran yang sebenarnya Yesus mau sampaikan kepada kalian, para murid ya, bukan hanya bapak-bapak saja, tapi semua murid Yesus mau ajarkan. Nah ini pelajaran mengenai pelayanan, di mana kami GBI Karunia Tuhan pun sedang ingin belajar lebih dalam tentang itu. Tentunya ada satu poin atau sesuatu yang spesial atau yang unik yang Yesus mau sampaikan kepada para murid. Apakah ada yang memang spesial tentang pengajaran Yesus berkaitan dengan pelayanan? Ada sesuatu yang sangat berbeda dalam pengajarannya. Dia menyinggung mengenai posisi dan pelayanan. Kita tahu, dunia mengajarkan pemerintah pembesar, memerintah dengan tangan besi, dengan keras. Tetapi pengajarannya sungguh sangat berbeda. Dia mengatakan, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan dia melanjutkan, barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Coba, bukankah itu pemikiran yang berbeda dengan cara dunia melihat bagaimana memimpin? Jelas bagi Yesus, memimpin itu adalah menjadi hamba. Menjadi terkemuka itu berarti melayani. Oke. Jemaat yang dikasih Tuhan, nampaknya kita dapat intinya nih ya, bahwa melayani itu yang mau Yesus ajarkan. Bukan memerintah, bukan menguasai. Bahkan kalau mau menjadi besar, Yesus bahkan memberikan ajaran dan teladan juga harus melayani. Wah, terima kasih nih, walaupun sharingnya ini singkat saja, tapi saya yakin akan menguatkan pembelajaran kami dalam tema pelayanan penuh pengorbanan. Nah, terima kasih untuk waktunya, namun kalau boleh nih, kasih tips dong kepada kita-kita, Jemaat Karunia Tuhan, untuk kami dapat ya sesuatu kesan atau pesan penting dari bapak-bapak sekalian, sehingga kami makin terpacu untuk belajar itu. Boleh dong kasih tips kepada teman-teman? Ya, tentu saja. Buat rekan-rekan di Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, kita perlu mengingat, di dalam kerajaan surga, kebesaran itu tidak diukur dari seberapa kita menguasai orang-orang lain, tetapi justru seberapa dalam kita memberikan diri dalam pelayanan itu sendiri. Saudara-saudaraku, Tuhan sendiri pernah bicara kepada kami dan murid-muridnya bahwa ia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Bahkan dia memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Itulah makna melayani dengan pengorbanan. Selamat melayani Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Terima kasih ini. Terima kasih untuk pesan-pesannya. Saya pikir Jemaat GBI Karunia Tuhan telah menerima pesan yang saya pikir penting sekali, karena mereka berdua adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam percakapan pada saat itu. Kita melihat bahwa memberikan diri untuk melayani, pesan dari Pak Yohanes dan Pak Yakobus memberikan gambaran dari Yesus sendiri. Datang
bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Baiklah jemaat Tuhan, sekarang tidak usah berpanjang lebar karena jelas sekali maksud Yesus inti pelajaran kita hari ini adalah untuk melayani. Dan itu memerlukan pengorbanan. Dan itu memang Yesus sendiri bukan saja ajarkan tapi teladankan, maka wajiblah bagi kita untuk meneladaninya. Saya rasa kita juga dapat belajar lebih dalam mengenai khotbah minggu ini di dalam kelompok-kelompok pembinaan warga kita masing-masing. Silahkan untuk dapat terhubung, untuk dapat mencari informasi bagaimana Anda dapat terhubung dalam KPW, akan selalu diupdate di WhatsApp grup gereja maupun juga simpatisan, juga di dalam jam doa. Mari kita tingkatkan diri kita untuk melayani dengan pengorbanan. Selamat melayani jemaat Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Seperti wanita Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Jemaat yang terkasih, saya mengundang kita sekalian untuk dapat berdiri di tempat kita masing-masing, dan mari, datanglah kepada Dia untuk terima janji berkat-Nya. Allahmu memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.
kasih.